Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVmu semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan senang sekali program Serambi Muktamar bisa kembali hadir menyapa Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Serambi Muktamar TVmu menghadirkan berbagai informasi, kegiatan-kegiatan dalam menyambut Muktamar ke-48 Muhammadiyah dari berbagai daerah. Dan Alhamdulillah, akhirnya kita bisa melaksanakan Muktamar Muhammadiyah setelah melewati tantangan pandemi COVID-19. Dan tema Muktamar kali ini adalah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Dan kali ini kita menghadirkan Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Nusa Tenggara Barat, yaitu Ibu Sofia Rawiana, STMT. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sofia. Apa kabar, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Ibu, bagaimana Bu giat kiprah dari pimpinan wilayah Aisyah di NTB ini, Ibu? Terima kasih, Dek. Nah, Ya. kalau berbicara NTB, saya ucapkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. oke, tadi sudah. Kalau ngelihat dakwah Aisyah di NTB itu memang ketika kita kena pandemi itu kita belajar untuk terus melakukan dakwah. Kenapa? Karena NTB itu sangat memerlukan. Kalau bagi saya sebagai ketua adalah ujung tombak dari gerakan organisasi ini adalah dakwah. Sehingga kita mencoba melakukan di 10 kota kabupaten. Nah, 10 kota kabupaten itu kebetulan kalau dibilang NTB itu ada 2 pulau. 2 pulau ya, Bu ya? Ya. Jadi ada Pulau Lombok dan juga ada Pulau Sumbawa. Sumbawa. Nah, itu yang harus kita lewati melintasi laut. Nah, jadi kita punya pulau yang melewati lautan. Kalau menaiki kapal itu mungkin sekitar 1,5 jam kita sampailah di Pulau Sumbawa. Nah, itu yang kita lakukan coba. Kalau dakwah memang ini adalah ujung tombak dari gerakan Aisyah. Nah, sedangkan di Pulau Lombok sendiri kita juga bergerak ya karena sebelum pandemi kita kena yang disebut dengan gempa. Nah, alhamdulillah ya, ketika itu terjadi gempa, nah dakwah ini malah lebih lagi. Kenapa? Karena dakwahnya langsung ke masyarakat, bagaimana geliat Aisyah Muhammadiyah terutama, apalagi seluruh Indonesia itu ikut membantu kita. Nah, itu yang membuat kita bergerak ketika pandemi. Ya, jadi dengan model IT kita mencoba bekerja sama dengan umat Universitas Muhammadiyah agar kita bisa melakukan hal-hal lewat media, lewat online gitu, sehingga setiap 3 bulan kalau tidak salah itu kita coba melakukan, tapi itu hanya 3 bulan waktu itu bisa kita lakukan karena memang harus ditutup lagi Ya Bu ya. Ditutup lagi sehingga agak berat juga berjalannya. Tapi alhamdulillah kalau dibilang giat dakwahnya Aisyah dan Muhammadiyah dengan adanya fasilitas dari umat bahwa kita juga bisa melakukan. Nah, kita bersyukur ketika 2022 itu ketika dinyatakan bahwa sudah menurun pandemi, maka mulai Mei itu kita sudah melakukan dan alhamdulillah Mei itu adalah sebagai milad Aisyah. Nah, ini adalah ujung tombak kita membuka diri untuk dakwah. Ya, tetapi walaupun dalam keadaan pandemi waktu itu kita dengan lapas terutama ya itu adalah memang kegiatan kita itu rutin ya. Jadi di lapas itu kita punya binaan lapas itu rutin setiap bulan, kalau puasa itu malah setiap hari ya, itu 1 minggu sekali kita masuk ke lapas untuk membina. Pandemi
alhamdulillah kita juga diberi dengan fasilitas media ya, kita juga lewat online ya, artinya bahwa kita melakukan terus semangat untuk dakwah ini. Nah, mungkin itu. Masya Allah. Jadi Ibu bahkan sudah mengunjungi lapas itu tadi setiap hari ya Bu ya? Tidak tiap Tidak hari, tiap hari. seminggu itu adalah tiga hari. 3 hari. Jadi 3 Tapi hari dalam sepekan. Ya. perlahan-lahan sudah mulai ya Bu, sudah mulai beralih dari yang biasanya pertemuan secara online dan dakwahnya sudah mulai kembali Ya. ada tatap muka di situ ya Bu ya untuk Ya, jadi kembali mulai Mei itu melanjutkan alhamdulillah ya kita sudah. aktivitas dakwah seperti itu. Baik, menarik sekali Ibu. Ibu ini kan di NTB ini kan tadi pulau-pulau. Nah ini boleh tahu juga Bu, ini ada berapa cabang ya Bu ya? Dan juga ranting mungkin di pimpinan wilayah Aisyah Ya, NTB. kalau kita mengakui itu ada sekitar 78 cabang. Ya. Masya Allah, banyak sekali Bu. Tapi dari 10 kota kabupaten. 10 kota kabupaten ya. Dari 10 kota kabupaten kita baru mempunyai 78 cabang. Ya. Sehingga rantingnya, nah kalau ranting ini kita tidak bisa berhitung mungkin ya, sekitar 150 sampai 200 lah ya. Tapi tepatnya mungkin sekitar kalau kemarin sih, kalau ketika kita data itu karena banyak yang hilang ya ranting itu ternyata dengan pandemi ini sehingga kegiatannya menjadi stuck gitu ya, menjadi terhenti. Tapi dengan cabang yang ada, ya ini kita coba. Tapi kalau yang disebut dengan penambahan ranting dan cabang itu penambahannya yang paling mencolok adalah di Kabupaten Lombok Utara. Kenapa? Lombok Utara. Ya. Kenapa? Karena peristiwa gempa. Karena yang paling heboh, yang paling berat ininya adalah di Lombok Utara. Sehingga dampaknya ya Bu ya. Dampaknya itu mulai menambah ya. Jadi ranting-ranting, cabang menjadi satu cabang ya, geliat ya, karena memang kita dibantu oleh seluruh Aisyah yang ada di Indonesia. Jadi hikmahnya dari peristiwa gempa itu ternyata jadi menyatukan tali silaturahim ya Bu ya, persaudaraan jadi semakin solid dan tumbuh ini cabang-cabangnya jadi semakin aktif ya karena untuk melaksanakan giat dakwah membantu dampak dari gempa itu tadi. Masya Allah. Ya, baik Ibu, kita juga masih ingin tahu mengenai bagaimana kiprah amal usaha Aisyah di sana dan juga persiapan muktamar ini Bu, karena kan sebentar lagi kita akan bersama-sama menyambut dan juga menyemarakan muktamar Muhammadiyah dan juga muktamar Aisyah di Solo. Tapi kita jeda sejenak ya Bu ya, kita akan lanjutkan usai jeda yang berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Serambi Muktamar. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Serambi Muktamar. Kali ini kita menghadirkan Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah dari Nusa Tenggara Barat, yaitu ada Ibu Sofia. Dan kita lanjutkan kembali. Bu Sofia tadi sudah menceritakan kiprah dan juga geliat dari Ibu-Ibu Aisyah di Nusa Tenggara Barat yang ternyata semakin solid usai terjadi musibah gempa ya Bu ya, yang menyatukan dan juga kembali memberikan semangat dakwah bagi Ibu-Ibu Aisyah di sana. Nah Ibu, kita juga ingin tahu nih Bu, sebelum kita membahas Muktamar, kita ingin tahu nih seperti apa juga amal usaha Aisyah yang ada di NTB Bu. Ya, alhamdulillah ya. Kalau kita ngelihat amal usaha itu betul-betul bergejolak ya. Kenapa ya tadi? Ternyata hikmah dari gempa itu maka muncul sekarang adalah amal usaha baru. Masya Allah ya. Kalau sebelumnya kita punya PAUD misalnya di KLU itu cuma ada 3, sekarang itu sudah punya 10. Masya Allah, bertambah banyak ya Bu ya, cepat bertambahnya. Iya. Jadi plus SD ya, alhamdulillah. SD juga. Sekarang sudah ada SD-nya di KLU. Nah memang PWA itu punya itu adalah PAUD ya, TK sama SD plus kita punya 1 SMK ada di Kabupaten Bima ya, kita punya 1 SMK. Nah, untuk Muhammadiyah juga sangat banyak karena Muhammadiyah sudah sampai kepada perguruan tinggi.
ya. Iya. Dan yang hebat sekarang atas bantuan gempa kemarin itu PP itu mungkin satu-satunya ya. PP itu memberi bantuan ke NTB itu adalah di dalam membangun pondok ya. Sekarang itu kita punya boarding school Masya Muallimin. Allah, boarding school ya Nah, Bu. itu dia, alhamdulillah sudah diresmikan kemarin ya, kalau tidak salah 2021 ya, Tahun baru-baru ini ini ya Bu. Ya. diresmikan. Ya, itu baru diresmikan oleh Pak Ketum dan Bu Ketum yang hadir. Alhamdulillah ya, beliau sempat tadi karena memang bantuan secara penuh itu diberikan dari PP gitu, sehingga kita mempunyai sekarang adalah salah satu boarding school Muallimin itu adalah contoh dari Muallimin Jogja. Ya, di mana berfungsinya tadi adalah agar yang dari timur itu tidak semua nanti lari ke Jogja, tapi Muallimin Lombok Barat ini siap menampung putra-putra ya bangsa atau putra-putra Aisyah Muhammadiyah untuk bisa ada di situ. Nah, pautnya menggeliat juga ternyata. Jadi tidak saja Muallimin, ternyata ibu-ibu Aisyah juga punya semangat gitu ya. Semangat yang tinggi ya Bu ya. Iya. Iya. Masya Allah. Buat Jadi, lagi bagaimana mengembangkan yang ruang kelas cuma satu mm-mm. menjadi dua, dua menjadi tiga, yang tadinya tidak punya, itu semangat bagaimana untuk bisa mendapatkan sendiri tanahnya saja gitu ya, Hmm. sehingga nanti punya sebagai miliknya Aisyah. Nah, berapa perubahan-perubahan itu betul-betul membuat warga Aisyah Muhammadiyah punya semangat untuk bagaimana nantinya mengembangkan organisasi ini. Kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan. Nah, selain amal usaha pendidikan, kita juga punya amal usaha sosial gitu ya. Kita punya panti. Ya, di Sumbawa itu ada dua. Ya, di Bima juga ada satu, di Kota Mataram juga satu. Dan alhamdulillah kemarin kita dibantu di dalam pengembangan untuk pengesahan SK bagaimana agar pengembangan ya kualitas dari amal usaha itu punya standar ya, sehingga dengan lebih mudah dalam bekerja sama, karena kan Badan Hukum Aisyah Muhammadiyah ini adalah satu ya, sehingga nanti secara terstruktur itu nanti bisa berjalan dengan baik ya, karena administrasi Aisyah Muhammadiyah ini kan dibilangin yang paling utama memang adalah tertib Tertib administrasi. administrasinya. Ya Ibu, Masya Allah, semangatnya luar biasa sekali Ibu dari Ibu-Ibu Aisyah di Nusa Tenggara Barat ini. Inilah yang patut kita contoh nih Ibu. Semangat dari ibu-ibu yang terus berjuang dan juga menyemarakan perjuangan dakwah di sana gitu. Dan tadi juga mendapat support yang cukup besar ya Bu, cukup antusias dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, baik Ibu, ini kita juga ingin tahu ini Bu, bagaimana persiapan menyambut dan juga menyemarakan Muktamar tahun ini Bu di Solo nanti. Seperti apa nih Bu persiapannya nih Bu? Kalau berbicara muktamar itu subhanallah, aura muktamar itu ya Sudah sungguh terasa Bu ya? heboh gitu ya. Sebelum diputuskan di Tanwir bahwa ini akan bertambah 2 tahun, sebenarnya dua Iya, tahun sebelumnya itu PWA dan Muhammadiyah sudah siap untuk bermuktamar di 2020 bagaimanapun caranya Masya ya. Allah. Udah Enggak, rindu sekali Bu ya, jadi untuk merasakan suasana yang ada Muktamar. orang daerah gitu ya, Iya, daerah. Jadi kalau namanya orang daerah itu, kalau diajak untuk berkumpul silaturahim gitu, iya. apalagi daerah yang apa di luar daerah kita, maka semangatnya itu bermunculan ya. Kalau ibu-ibu yang pertama dipikirkan itu seragam, 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 Masya Allah. Iya Bu. ya, sehingga ketika bertambah 2 tahun itu adalah kita berpikir bagaimana agar semua warga ini bersemangat untuk ikut memeriahkan yang disebut dengan muktamar. Maka ketika Mei 2022 ini kita sudah
dibebaskan istilahnya dari pandemi, maka ibu-ibu sudah berpikir maka kita harus terlihat berbeda dan kita sudah ditahu hanya dengan identitas seragam. Masya Wah. Allah. Warna apa nanti Bu? Pilihannya warna apa Bu nanti kira-kira? Nah, kemarin kita memutuskan dalam rangka Milad Aisyah yang ke-105 kita luncurkanlah satu seragam wilayah sebagai identitas kami gitu. Nah, itu kebetulan ibu-ibu memilih ternyata warna biru. Warna biru, Masya Allah ya. Insya Allah di situ ada Aisyah, Aisyah. Nusa Tenggara Barat. Nah, Sudah Insya kelihatan Allah ya Bu ya. itu jadi itu adalah sebagai identitas, tetapi itu juga kita rencanakan untuk seluruh warga Aisyah di Nusa Tenggara Barat, baik sebagai anggota, baik itu di amal usaha maupun partisipan nantinya, agar ketika nanti kita berkumpul di dalam satu kegiatan, baik itu dari Pulau Sumbawa maupun dari Pulau Lombok, kita sudah tahu, oh ini adalah Aisyah Nusa Tenggara Barat. Nah, betul-betul kalau namanya muktamar, subhanallah. Mereka sudah Subhanallah dari ya. sekarang minta izin suami. Ya, dari sekarang jangan Udah izinnya dari jauh-jauh hari ya Bu ya. ya. Ya, kalau memang tidak bisa dari sekarang sudah dipesan mau naik bisnya, mau naik kapalnya, bagaimananya ya. Nah, sehingga penggembira sekarang yang kita lagi coba. Memang agak susah di dalam pendaftarannya untuk peserta kemarin, sehingga kami kemarin hanya peserta itu kalau tidak salah sekitar 40 ya, 38 mungkin ya yang disetujui istilahnya sebagai peserta yang dari NTB. Tetapi penggembiranya alhamdulillah semua semangat. Ada berapa Bu kira-kira Bu rombongannya nih Bu? Kalau yang terdaftar kemarin sih belum banyak ya. Mungkin yang terdaftar kemarin baru sekitar 128. Ya, baru 128 itu ya. ya, baru sekitar itu yang terdaftar gitu ya. Nah, tapi yang lain-lainnya kami tidak tahu ini karena Muhammadiyah juga mungkin, nah ini sudah siap 3 Banyak juga ya bus. Bu. Ya, udah siap 3 bus katanya. Yang Lombok Barat saja sudah siap 1 bus. Kalau satu kota kabupaten saja 1 bus, berarti sudah 10 bus gitu ya. Nah, Baik. kalau isi 1 bus itu 30, lah kalau sudah 10 bus ya sekitar 300 orang. 300, Masya Allah Nah, luar biasa. Baik, Ibu kita juga ingin tahu nih Bu, kira-kira seperti apa semarak dalam menyambut muktamar yang diadakan di sana, gebiar-gebiar yang dilakukan. Tapi kita simpan dulu ya Bu ya, kita akan lanjutkan usai jeda yang berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Serambi Muktamar bersama dengan pimpinan wilayah Asia dari Nusa Tenggara Barat, Ibu Sofia. Ibu Sofia kita lanjutkan kembali. Tadi Ibu Sofia sudah menjelaskan dan juga bercerita mengenai kiprah dan juga geliat Ibu-Ibu Aisyah di sana dan juga persiapan serta antusiasme yang begitu besar dari Ibu-Ibu Aisyah di sana. Nah, kita juga ingin tahu nih Bu, kira-kira kegiatan seperti apa yang diadakan untuk menambah semangat dan juga giroh ibu-ibu Aisyah di sana dalam menyemarakan muktamar tahun ini, Ibu. ya, alhamdulillah ya. Sejak Mei ya, istilah kalau kita bilang untuk menyambut muktamar ini begitu meriah karena 10 kota kabupaten ini ikut ya. Semuanya Yang ikut, ibu Bu ya. kasih ya, yang ibu kasih apresiat itu Iya. yang pertama itu dari PDA Kota Mataram itu yang mereka melakukan silaturahim ke Pulau Sumbawa. Ya, jadi dari PDA Kota Mataram itu dalam rangka muktamar mereka bersilaturahim ke Kota Bima, Kabupaten Bima, ya, terus Iya, ke Sumbawa Baratnya. Artinya silaturahimnya jalan, ya. jalan iya. Dan yang hebatnya lagi di Pulau Sumbawa itu dalam rangka memeriahkan itu dalam rangka 17 Agustus mereka ikut gerak jalan atas nama Masya Allah ya. Ya, Aisyah, Ibu. ya. Selain itu, karena itu yang di luar, ya kita juga mengadakan apa istilahnya kepada warga amal usaha. Jadi seluruh PDA itu melakukan lomba ke anak-anak didik kita, PAUD, TK, gitu ya, ya standar lah ya, lomba menggambar, lomba mewarnai, ya, dan ibu-ibunya juga sambil menyenangkan diri istilahnya
ya ada istilahnya bermain ya, jadi lomba gitu ya, ya standar misalnya melempar tepung ya, apa ya banyaklah permainan-permainan sederhana yang untuk membahagiakan ya, artinya Ya, silaturahimnya jalan ya, jadi baik. banyak permainan lomba-lomba yang dilakukan. Dan kebetulan karena kita adalah milad ya Aisyah yang Ya, ke-105 juga bersamaan dengan itu. Jadi semua kegiatan itu adalah dibuat agar bagaimana terlihat bahwa kita akan muktamar. Nah, baik. tapi selain itu juga gitu ya, dalam rangka muktamar ya semua PDA bergerak gitulah bagaimana membangun ya bahwa nantinya kita akan bermuktamar di dalam kebersamaan istilahnya. Sehingga nantinya bagaimana cara yang Pulau Sumbawa ke Mataram itu juga dikoordinir di wilayah istilahnya Aisyah, Muhammadiyah itu jadi satu paket. Mm-mm. Jadi tidak Ya, pisah-pisah istilahnya. Jadi kita satu paket, insya Allah Bapak, Ibu ya baik itu dari daerah masing-masing itu akan berangkat berbarengan istilahnya. Jadi semangat itu yang terus kita kobarkan bahwa itu akan ada. Nah, mungkin 2 bulan ini lebih seru lagi ya karena memang apa ya apa itulah istilahnya umbul-umbul gitu ya. umbul-umbul. Terus ya itu nanti akan kita buat karena kan tadinya kita berpikir 2 ya, jadi blended istilahnya. Hmm, Sehingga apa panitia wilayah ada, terus menjadi panitia pusat ada gitu ya, sehingga gerakannya juga masif berbeda. ya Bu ya. Ya, tapi ketika tanwir terakhir itu diputuskan bahwa semua itu akan menjadi satu Satu di ya. Sulu, walaupun dibatasin, Hmm. ya sekarang panitia wilayah yang kita kobal lagi bagaimana sekarang menggerakkan semuanya nantinya akan menjadi satu paket lagi nantinya di dalam menggerakkan kita nanti Ke bersama-sama ke sana. Sulu. Iya, Ya, ada baik. 2 sekarang tetap bagaimana yang berangkat Berangkat dan ke bagaimana sana. yang penggembira. Nah, Penggembiranya, iya. insya Allah Masya ya. Allah. Jadi benar-benar terasa sekali ya Bu ya, semangat dan juga kegembiraan, kesemaraknya itu untuk menyambut Muktamar di Solo yang benar-benar sudah dinantikan. Dan ini juga dirasakan oleh seluruh elemen dari keluarga besar Aisyah dan juga Muhammadiyah. Nah Ibu, nanti kira-kira saat di Solo nanti, rekomendasi apa saja nih Bu yang ingin disampaikan, khususnya dari Aisyah NTB ini untuk Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah nanti Bu? Nah, kalau usul itu ya sebenarnya secara tertib administrasi itu kan sudah sangat-sangat bagus ya Aisyah Muhammadiyah ini. Kita melihat dari pola kejadian, ya kejadian bahwa selama ini kan bergerak dari satu daerah itu adalah inisiatif dari masing-masing wilayah ya, karena Iya, wilayah yang harus gerakan daerah. Tetapi dengan ada kejadian gempa, COVID, gitu, iya, kita merasakan gitu ya bahwa ternyata PP itu juga punya andil sangat di wilayah. Nah, iya. sehingga mungkin tidak terlepas dari itu usul kita bahwa yang berurusan dengan istilahnya amal usaha, ya kegiatan-kegiatan sosial, jadi amal usaha sosial, terutama sekarang satu adalah amal usaha ekonomi dan ketahanan pangan. Itu kita sih usul supaya PP itu juga melihat bagaimana pengembangannya agar tidak terpuruk ya istilahnya MTB misalnya tidak bisa mengembangkan ketampangan tapi tetap kalau tetap dilihat maka Aisyah bergerak untuk bagaimana bisa ya sumber daya di wilayah itu bisa bergerak karena biasanya sesuatu apa organisasi itu ketika dilihat dari atas hanya di apa istilahnya ya
Kalau bahasa kita, kalau anak itu hanya dielus gitu ya istilah, atau disentuh gitu ya, itu bergeraknya bisa lebih cepat gitu ya. Iya Ibu, iya Ibu, Masya Ya. Allah. Jadi itu nanti yang akan disampaikan salah satunya mengenai ketahanan pangan itu. Baik Ibu, nah ini terakhir, Nah, ini harapan ke depannya nih Bu untuk Aisyah dan juga Muhammadiyah melalui penyelenggaraan Muktamar ini, dan juga kepemimpinan seperti apa Bu yang diharapkan nantinya? kalau kepemimpinan itu kan Aisyah Muhammadiyah ini kan kolektif kolegial ya. Artinya memang sebagai ketua itu adalah koordinasi yang penting kepada kolektif kolegial. Karena kita tahu lah orang Aisyah atau orang Muhammadiyah itu sudah punya kualitas masing-masing. Ya, kalau katanya Kiai Farudin itu adalah Aisyah Muhammadiyah itu tidak diminta untuk masuk, tetapi adalah kesadaran sendiri ya. Hmm. Karena disinilah tempat kita yang disebut dengan bertakwa. Ya, nah kalau disebut kepemimpinan, nah kita ini masih terlalu apa ya, masih tapi ya memang kita punya lah keinginannya bagaimana cara agar apa yang dimiliki nanti kebersamaan di Indonesia di 34 provinsi ini pasti kita akan mendapatkan pemimpin yang baik, karena memang kita sudah berpikir bagaimana bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin sesuai dengan eranya ya. Alhamdulillah sekarang kita punya Pak Ketum, Bu Ketum itu satu paket ya. Bayangkan dari zamannya dari awal gitu ya, Pak Kiai Ahmad Dahlan, Bu Nyai itu satu paket. Iya, Sekarang kita dapat lagi satu paket. Itu kan iya betul. sesuatu yang subhanallah. Kita dapat satu paket sehingga gerakannya itu menjadi satu kesatuan, berbeda kalau dia berbeda gitu ya. Jadi ini betul-betul Aisyah Aisyah. Muhammadiyah betul-betul satu paket berjalan bagaimana mengembangkan Indonesia secara utuh di 34 provinsi. Nah, kita sih maunya adalah bagaimana nanti pemimpin kita di atas itu adalah yang bisa memberikan motivasi kepada seluruhnya, karena kolektif kolegial pasti kualitasnya para pemimpin-pemimpin kita yang ada saat ini, pimpinan pusat ya yang ada saat ini itu kita sudah paham sekali bahwa mereka punya kualitas yang sangat-sangat mumpuni ya. Jadi kalau kita bilang Baik. si A, si B, si B tidak ada ya. Baik, baik, terima kasih Ibu Sofia, terima kasih banyak atas pencerahannya dan juga tadi sharingnya mengenai pimpinan wilayah Aisyah di NTB. Tidak terasa Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara ini Ibu. Nanti mudah-mudahan bisa kita lanjutkan kembali ya Ibu ya, di lain kesempatan. Ya, baik Ibu Terima sekali lagi. kasih. Ya, baik sekali lagi terima kasih Ibu. Dan pemirsa, demikianlah tadi dari pimpinan wilayah Aisyah Nusa Tenggara Barat, Ibu Sofia Rawiyana STMT. Pemirsa, demikianlah acara Serambi Muktamar. Saksikan terus Serambi Muktamar hanya di TVmu. Dan saya Vini Auliani bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kami mohon pamit undur diri dulu. Beri taufik wal hidayah. Nasrul minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.